Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya Rojwa Faira. Baik, di pertemuan 9 kali ini saya akan membahas tentang progres project saya, yaitu kesehatan admin. Di mana yakni pada pertemuan sebelumnya, pertemuan 8, saya sudah melaksanakan kuis. Nah, sekarang di pertemuan 9 saya akan memperbaiki perubahan-perubahan dan file-file yang seharusnya tidak ada di dalam ketentuan kuis pada pertemuan 8 kemarin. Di sini sudah memperbaiki ketentuan-ketentuan dari kuis saya sebelumnya. Jadi baik, sekarang kita langsung saja cek di GitHub kita dulu. Ada berapa komit yang sudah saya jalankan. Saya mengkomitnya satu-satu per kuis gitu. Baik, kita langsung saja pergi ke GitHub. Oke, sekarang kita sudah ada di GitHub. Ini di GitHub-nya sudah masuk ke dalam project saya ya, kesehatan admin. Jadi di sini kita cek nih komit, ada berapa komit. Nah, di sini ada banyak sekali ya komit yang sudah saya jalankan. Nah, pertama kita bahas dulu satu-satu nih. Komitnya kan satu-satu per kuis. Jadi kita bahas satu-satu. Saya pergi dulu ke modul saya. Nah, di sini. Baik, di pertemuan 8 di kuis 1 itu diminta di dalam file, di dalam views kita tuh harus menghapus folder-folder dan file yang tidak seharusnya digunakan. Nah, di sini dia keterangannya di dalam views cuman ada folder layout dan folder page. Jadi selain dari folder layout dan page, kita harus menghapusnya. Nah, di sini saya sudah mengkomitnya ya teman-teman. Saya sudah mengkomitnya. Kita cek berarti di dalam layout itu nih. Nah, di sini dalam views cuman ada layout beserta page. Nah, di layout itu terdapat ini ya, ada file admin blade, terus ada file. Nah, di layout itu terletak ada folder, navbar, sidebarnya sudah saya rapikan ya. Pada minggu lalu itu bagian footer, navbar, sidebarnya itu masih masih tergabung ya, masih digabung dalam satu file aplikasi blade. Jadi ini masih berantakan ya, di sini saya belum merubahnya, belum saya rapikan. Nah, di sini masih gabung ya, di aplikasi blade-nya itu masih gabung. Ini masih gabung dengan navbar, sidebarnya masih gabung di sini. Terus lanjut di file page. Nah, di file page itu ada out, pastinya ada out. Nah, di sini sudah ada jadwal kesehatan dari project Bina Desa saya yang saya pilih, itu jadwal kesehatan. Lanjut ada user, di sini user, terus ada warga. Nah, setiap itu yang jadwal kesehatan, user dan warga itu masing-masing memiliki CRUD-nya masing-masing ya. Ada create, edit, dan index blade-nya. Lanjut kita cek lagi. Nah, di sini di dashboard-nya dimintanya itu ada fitur utama, terus ada master data. Berarti fitur utama saya itu adalah jadwal kesehatan saya, itu fitur utamanya. Terus master datanya yaitu terletak pada user dan warga. Oke, lanjut kita pergi ke quiz 2. Nah, di quiz 2 itu dia minta terapkan icon boleh dari font awesome, folder icon. Nah, dia minta sidebar untuk setiap menu navigasi, headernya juga, dan tombol aksi CRUD seperti tambah, edit, hapus, simpan kembali, dan lihat lebih detail. Nah, dia minta rapikan sidebar, header, footernya gitu. Baik, kita pergi dulu nih. Bentar ya. Di sini berarti partial view-nya ya, partial view. Nah, sidebar, header, footer itu terletak di partial view. Kita cek dulu nih komit kita. Kita cek komit kita setelah tadi itu kan. Terus kita tengok perubahannya itu di sini. Nih, partial view saya sudah memisahkan ya. Terus di sini dulu kita cek dulu deh. Memisahkan partial. Nah, di sini sudah nampak ya guys,
partial view itu kan terletaknya di bagian folder layout di dalam views. Nah, di bagian layout, nah di sini saya sudah menggantinya ya, teman-teman, sudah mengubahnya nih. Application Blade itu sudah saya ubah nih, yang saya ubah nih. Ini perubahan ini yang sudah saya ubah. Nah, perubahannya tuh saya sudah menambahkan ketentuan. Di situ ada CSS-nya sudah saya satukan semua, keseluruhan CSS-nya, sidebar-nya. Nah, di sini. Navbar-nya di sini semua untuk CSS-nya. Nah, di sini ada footer-nya, ini yang dirubah. Nah, ini sudah terubah ya guys, sudah diganti perubahannya. Terus di header-nya juga sudah saya pisahkan. JS Blade-nya juga sudah ada. Nih, JS Blade-nya sudah saya tambahkan. Terus navbar-nya juga nih, ini yang diganti, ini yang diceng gitu kan. Nah, ketentuannya di sidebar juga seperti itu teman-teman. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya saya masih menggabungkannya di dalam satu file besar gitu ya, dan file utama yaitu application Blade. Sekarang saya sudah memisahkan partial view-nya, yaitu ada footer, header, JS, navbar, sidebar beserta CSS Blade. Lanjut kita ke bagian quiz 3. Nah, di quiz 3 ini buat fitur floating button untuk menambah tombol WhatsApp yang jika diklik akan mengarahkan ke halaman untuk message WhatsApp. Nah, ini floating WhatsApp ya. Oke, kita cek. Oke, kembali lagi. Nah, di sini kita floating WhatsApp. Nah, floating WhatsApp-nya di sini ya, teman-teman. Ketentuannya kan yang diminta itu sebenarnya komitnya itu satu persatu setiap modul gitu kan teman-teman, setiap quiznya. Tetapi kemarin karena ada perubahan saya pakai di bagian master dari main ke master, jadi banyak yang harus diubah nih teman-teman, banyak yang harus dikomit. Jadi kemarin saya mengkomit langsung semuanya gitu teman-teman. Jadi kita cek aja di sini ya floating WhatsApp-nya. Nah, di sini ya kita cek floating WhatsApp. Nih, floating WhatsApp button-nya. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk floating WhatsApp button-nya. Kita taruh di application Blade untuk floating WhatsApp-nya karena itu adalah file utama kita. Nah, nih, sini sudah ada saya nambahin floating WhatsApp-nya. Dia terletak di bagian bawah sudut kanan paling bawah ya teman-teman. Nah, lanjut kita ada quiz 4. Nah, quiz 4 ini dia menampilkan data table, kolom baris dengan badge warna, partial view-nya diterapkan. Nah, tadi partial view sudah saya jelaskan. Oke, baik, selanjutnya kita cek nih, saya jelaskan di progress project saya apa saja yang sudah diubahnya gitu. Saya juga men-browse bagian-bagian yang tidak penting. Saya browse terus lanjut. Kita ada perubahan di bagian register sama indeks warganya juga, ini perubahan register komit saya ya. Terus ada mengubah tampilan dashboard saya tuh merapikan halaman dashboard saya ya teman-teman, template saya. Oke, langsung saja kita pergi ke bagian progress project saya. Baik, sebelumnya karena floating WA saya terletak di sebelah kanan, saya geser dulu ya kamera on cam saya ke sebelah kiri untuk biar bisa melihat floating WA-nya. Okay. Nah, sekarang sudah ya teman-teman, mari kita lanjut ke progress project saya. Nah, di sini saya sudah masuk ya ke progress project saya di bagian out untuk from login-nya. Nah, sebelum kita from login nih, saya mau menunjukkan pastinya ada, kalau misalnya kita belum punya akun nih, kita pastinya ada tahap register dulu ya teman-teman. Registernya di sini, daftar di sini. Nah, di sini from registrasinya. Nah, di sini saya masukkan saja nama saya, emailnya juga, terus terserah aja ya emailnya. Nah, misalnya ini. Oke, langsung lanjut saya kita daftar. Sebelumnya saya mau menjelaskan di sini saya sudah menambahkan identitas ya teman-teman. Di sini ada identitasnya sistem kesehatan desa. Bergabunglah untuk membantu pengelolaan data kesehatan masyarakat desa secara digital dan terintegrasi. Saya sudah menambahkan logo juga beserta background di bagian form register dan juga form loginnya. Lanjut kita daftar. Tampilan registrasi berhasil, silahkan login. Berarti registrasi kita sudah berhasil ya teman-teman.
Sama seperti halnya di from register, di from login juga kita pastinya ada identitas juga ya teman-teman. Saya sudah menambahkan identitas logonya, terus juga ada identitas ini. Nah, ini ketentuan-ketentuannya gitu. Beserta saya sudah menambahkan backgroundnya di bagian background utamanya di sini, di luar catnya. Oke, lanjut. Sekarang kita langsung login untuk menuju ke halaman dashboard kesehatan admin. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini sudah ada tampilan halaman dashboard kesehatan desa saya. Nah, di sini saya sudah terakan tanggal ya teman-teman. Jadi ini otomatis jika misalnya kita bukanya nih hari ini tanggal 9 November nih, pasti akan menunjukkan pada tanggal 9 November 2025. Besok pasti akan berganti, dia otomatis ya. Lanjut di sini data dummy saya juga sudah saya tambahkan ya teman-teman. Ini belum bisa diklik ya teman-teman karena masih ada proses selanjutnya. Kita belum sampai di tahap itu. Data dummy-nya sudah saya rapikan, template-nya juga sudah saya rapikan. Di sini saya memakai template bootstrap test. Nah, di sini lanjut, di sini saya sudah juga merubah nih di bagian sini profil saya dengan foto saya nambahkan image. Nah, baik, lanjut kita akan ngecek tahap CRUD, penggunaan CRUD di setiap bagian progress projectnya, yaitu ada jadwal kesehatan di fitur utama saya, yakni ada jadwal kesehatan. Ini ada jadwal kesehatan, terus di master datanya tentunya ada data user serta data warga. Nah, kita cek dulu nih CRUD di jadwal kesehatan kita. Nah, di sini saya sudah ada datanya ya, daftar jadwal kesehatannya sudah ada datanya. Di sini ada dua, ada ini pemeriksaan balita dan imunisasi, pemeriksaan lansia. Lanjut, kita mau coba nih tambah jadwal misalnya. Saya coba tambah jadwal. Misalnya aja ya teman-teman. Nah, terus kita kasih aja. Lokasinya bisa keterangannya ya. Lanjut kita simpan. Nah, di sini otomatis akan tersimpan ya teman-teman, berarti berhasil ya penggunaan tambah jadwalnya. Lanjut kita coba nih CRUD di bagian editnya nih. Misalnya saya tambah di sini, saya ganti lokasinya jalan kesehatan misalnya, jalan kesehatan. Kita cek, kita perbarui. Nah, maka dia berhasil berubah jadi jalan kesehatan. Lanjut, kalau kita hapus, nih di sini hapus data ini, apakah yakin? Kita off. Nah, maka data akan terhapus. Seperti itu ya penggunaan CRUD di bagian jadwal kesehatan. Lanjut, kita ke master data yaitu data user. Nah, di data user ini sudah ada nih ya daftar penggunanya, ada 2, ada 3. Lanjut kita coba kita cek create CRUD-nya di bagian create. Kita coba nih tambah. Misalnya namanya Widya Lestari. Lanjut, emailnya kita ganti aja jadi Widya Wiwit. Lanjut, passwordnya kita ganti juga misalnya terserah ya. Lanjut, kita simpan nih. Nah, maka data nih di sini save your password. Keterangannya widya@gmail.com password. Oke, kita save. Nah, di sini maka otomatis akan tampil nih data tambah baru, yaitu Widya Lestari dengan email wiwit@gmail.com. Lanjut kita coba kita edit, apakah bisa? Kita edit misalnya namanya Widya Lestari Harahap misalnya. Harahap. Nah, kita coba update. Maka dia akan terupdate langsung di sini save, auto save, maka dia akan terupdate jadi Widya Lestari Harahap. Nah, kita mau hapus nih penggunaan CRUD bagian indeksnya, kita hapus. Nah, yakin ingin menghapus user ini, oke kita klik off ini, maka dia otomatis akan terhapus. Lanjut di bagian data warga, CRUD data warga di sini sudah ada di satu data yaitu Rojo Alfaira ya, dengan keterangan nama Rojo Alfaira. Kita coba nih create data tambah warganya, misalnya namanya Sabila. Nah, lanjut nicknya terserah aja ya, kita isi aja. Jenis kelaminnya misalnya laki-laki ya, misalnya ini contohnya aja, umurnya misalnya 20, pekerjaannya misalnya mahasiswa juga.
Nah, terus alamatnya Jalan Paus misalnya. Kita ini buat aja ya teman-teman. Ya. Nah, maka datanya akan tersimpan berhasil disimpan salsabila. Nah, kita mau coba bagian C udah editnya. Kita edit nih teman-teman. Edit jadi salsabila Aca misalnya. Oke. Nah, misalnya ini kita ubah jadi perempuan, maka kalau kita perbarui, dia akan berubah statusnya jadi perempuan, terus salsabila Aca. Lanjut kita coba CRUD hapusnya, yakin hapus data warga, oke. Maka data tersebut akan otomatis terhapus, data warga berhasil dihapus di sini keterangannya. Oke, baik. Untuk bagian laporan ini belum ada ya teman-teman, karena saya cuma fokus dalam satu proyek bidang desa saya, itu jadwal kesehatan. Oke, kita kembali ke bagian dashboard. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman tampilan floating WA saya. Nah, di floating WA saya nih kita akan cek. Di sini kita klik dulu deh floating WA-nya. Oke, open. Nah, maka dia otomatis akan langsung nih, halo admin kesehatan desa, saya ingin bertanya tentang layanan. Nah, maka otomatis dia akan mengirim pesan ini. Kita cek di bagian ini tadi. Nah, di sini nih, halo admin kesehatan desa, saya ingin bertanya tentang layanan. Maka akan langsung mengarah ke WA itu kata ini. Nah, teks ini. Ini udah ya teman-teman, voting WA-nya sudah bisa. Lanjut kita step terakhir itu yaitu contoh logoutnya. Saya sudah menambahkan halaman logoutnya ya teman-teman. Nih ada logoutnya ada di sebelah kiri, tapi mungkin tertutup ya teman-teman. Jadi kita coba dari sini saja. Nah, jika saya logout dari dashboard admin ini, maka dia otomatis akan saya udah mengubah controllernya, maka dia otomatis akan pergi ke view ke bagian outnya, langsung ke bagian outnya. Nah, dia otomatis akan kembali ke bagian out loginnya. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kodingannya teman-teman. Baik. Kita ngecek codingannya itu di GitHub ya guys. Kita cek di bagian yang ini. Nah, ini nih yang diganti di partial queue-nya. Ini kan di application blade ya. Nih kita ganti, kita ambil, kita ubah ini semua. Ini kita ubah. Nah, yang awalnya itu tuh jadinya di sini kita buatnya include-nya kan layout. Yang awalnya layout header doang. Sini kita buat jadi layout .admin.header. Sama kayak gitu juga CSS-nya, bagian CSS layout admin CSS. Nah, ini juga yang diubah, ini berubah, kita pindahkan, ini kita pisah ya. Dari application blade-nya mau kita pisah ke dalam satu-satu file masing-masing. Ini kita tambahkan juga nih, untuk di sidebar-nya juga kita tambahkan admin. Awalnya cuma layout sidebar, kita tambahkan adminnya. Lanjut, ini juga nih, ini di JS-nya juga, di foldernya juga yang sudah kita ubah tadi, lengkap text style. Nah, ini untuk di bagian admin footer, di bagian footer blade-nya ya, footernya. Nah, di bagian footernya itu ini diganti jadi ini tag footer MT5. Nah, jangan lupa ditutup juga, ini diubah jadi seperti ini yang berganti tadi codingannya. Ini sidebar-nya. Nah, ini yang kita ganti, coba jadi seperti ini. Ini juga, nah ini berubahnya seperti ini, gantinya jadi seperti ini. Itu kalau untuk bagian perubahan dari application blade ini yang kita pindahkan ke file CSS. Ini file CSS yang udah kita ubah, kita taruh di sini semuanya di file CSS-nya. Terus, nah itu CSS-nya. Nah, terus di footernya juga yang tadi seperti itu nih, headernya juga satu file, JS-nya satu file, navbar-nya satu file, sidebar-nya juga satu file. Oke, lanjut kita cek commit-nya di sini lagi ya. Di mengubah tampilan dashboard nih, ada nih mengubah tampilan dashboard. Di dashboard controllernya ini kita cek ya, yang merah ini kita cek. Ini kita cek. Nah, di sini nih saya nambahin, karena di bagian dashboard tadi saya nambahin data dummy.
Jadi di sini perubahannya nih, ada tambahan data statistik dummy-nya. Di sini ada total warga, total jadwal, total user, jadwal hari ini, kunjungan bulan ini, rata-rata usia, kepuasan warga. Nah di sini nih data dummy-nya kita ubah. Lanjut ada di sini nih warga terbaru. Ini nih yang awalnya kita ganti berubah jadi seperti ini. Kita ubah jadi seperti ini. Data warga terbaru dummy. Nah untuk data dummy-nya dia sudah ada sendiri teman-teman. Terus ini juga nih berubah, kita ganti. Nah inilah yang kita ubah. Terus ini untuk bagian dashboardnya teman-teman, kita menambahin data dummy, jadi di sini lebih komplit di dalamnya. Lanjut kita ke bagian mengubah foto profile di sidebar. Nah, di sidebarnya tuh saya mengubah foto profile ya teman-teman. Nih 3 change komitnya ya teman-teman. Saya ngubah profilnya tuh jadi seperti ini. Tapi nanti saya ubah lagi nih, ada komit terbaru lagi mengubah profilnya. Ini di sini kita cek foto adminnya nih, profile image. Nah di sini saya ganti dalam aset file image-nya nih, saya ganti aja JPG image saya. Jadi tapi codingannya tetap profile image. Nah ini perubahannya ya teman-teman, section yang berubah ini, ubah jadi dari yang awalnya pravatar ini kita ubah jadi taruh di dalam folder aset image dan buat di situ Aira JPG. Nah di sini dia profile JPG-nya. Oke, lanjut. Nah, saya ada commit image-nya lagi dari awalnya yang seperti ini, banyak seperti ini jadi satu doang seperti ini ya teman-teman. Ini jadi seperti ini doang. Ini kita bisa lihat, kita cek di sini backgroundnya ya, sudah saya ubah untuk halaman profilnya, ukurannya juga sudah itu berubah. Nah itu di commit teman-teman. Lanjut, terus di from registernya juga ada saya ubah ya teman-teman. Di registernya tuh saya ubah bentukan ini ya teman-teman, bentukan lebih perapian saja sih menurut saya. Jadi saya ubah untuk perapiannya. Kalau untuk keseluruhan sudah bagus. Lanjut. Nah mungkin itu komit terakhir saya ya teman-teman. Terakhir itu saya merapikan from register saya beserta mengganti profile image di sidebar saya. Terus juga seperti yang kalian tahu juga di CRUD-nya juga di bagian perubahan CRUD, terus warga di indeks warga blade-nya juga ada ya. Terus di root-nya controller modelnya juga kita kasih perubahan. Jadi di controllernya contohnya kayak di jadwal kesehatannya, controller jadwal kesehatannya itu kayak tag login from ini kita ubah di return view-nya itu kita ubah dari tag login from, karena kita pindahin dia di bagian out-nya ke bagian page. Jadi maka kita buat di sini harus page out login from gitu ya teman-teman. Nah seperti itu perubahannya. Sama juga di bagian usernya juga seperti itu ya teman-teman. Di usernya juga seperti itu, dan dia harus di sini page user create. Di sini perubahannya tuh awalnya kita cuma buat page, berarti di sini harus tambah page user create. Sama juga dengan warga controller juga seperti itu. Kita buat di situ page warga edit. Nah seperti itu ya teman-teman. Itu untuk di bagian controllernya. Baik, untuk di perubahan di bagian views-nya, di views itu di bagian page-nya itu di jadwal kesehatan itu seperti tabnya di edit blade-nya, di CRUD-nya juga ada perubahan ya teman-teman. Di sini perubahannya komitnya tuh awalnya tuh cuman layout application, kita tambahin di sini admin. Nah kita tambahin extend admin dan di dalam package admin ya teman-teman. Terus di create-nya juga kita tambahin admin. Nih kita tambahin admin, ini awalnya layout application aja. Nah, kita tambahin admin. Terus
Nah, di indeksnya juga teman-teman jangan lupa tambahin admin. Ini perubahannya, awalnya nggak ada adminnya, kita ubah. Nah, seperti itu. Untuk di user juga seperti itu ya teman-teman, tambahin adminnya juga karena di dalam folder admin. Sama juga halnya seperti ini, juga ada adminnya. Nah, sama seperti di warga juga seperti itu untuk commitnya, perubahannya. Nah, untuk di rootnya perubahannya ini nih, jadwal kesehatan ini kita ganti jadi jadwal kesehatan kontrol. Itu perubahannya teman-teman. Nah, di sini juga nih, ini kita hapus. Nah, return view-nya juga di sini. Awalnya return view di web PHP kita tuh return view-nya tuh ke welcome ya teman-teman. Sekarang kita ubah jadi return view ke page out ke login from. Jadi dia maka akan otomatis return ke page login from. Itu nggak ke welcome lagi dia ke out di login from. Nah, itu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk di root sampai segitu saja teman-teman. Terus tag head ini kita buang. Oke. Nah, terakhir jika kita melakukan perubahan lagi, maka jangan lupa untuk git push ya teman-teman. Oke, baik, mungkin sekian itu saja dari progres pertemuan 9 saya untuk proyek kesehatan admin saya. Perubahan yang sudah saya commit, yang sudah saya git push. Nah, di GitHub saya mungkin sekiranya perubahannya seperti itu ya teman-teman. Nah, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. See you in the next video. Bye-bye. 아마도 살 것 같아 너랑 숨 쉬면 정신 못 차리겠어 눈이 감기고